Bismillahirrahmanirrahim. Menyia-nyiakan harta. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, hadits ini bersumber dari sahabat yang mulia yang tidak asing bagi kita, dikenal dengan nama kunyahnya Abu Hurairah. Hurairah adalah nama dari kucing kecil. Beliau dinisbatkan seperti itu karena Abu Hurairah ketika beliau mengembalakan kambing di masa jahiliyah, maka beliau sering bermain dengan kucing-kucing kecil. Maka dari sanalah beliau digelari dengan Abu Hurairah. Nama asli beliau di masa jahiliyah adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Ketika masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar dari suku Daus Yaman, maka beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal dengan ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau riwayatkan hadis dari Nabi sekitar 5.374 hadis. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari sana kita bisa tahu betapa tingginya keilmuan Abu Hurairah dan betapa semangatnya beliau untuk menuntut hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui sendiri oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka mendengarkan pertanyaan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Kata Rasulullah, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadits itu kecuali engkau, karena aku melihat semangatmu di dalam menuntut hadis. Ini diakui sendiri oleh Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 58 Hijriah dan umur beliau 78 tahun. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah menurunkan keridhaan kepadanya. Dari sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang kita singgung pada subuh hari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha." Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara dan membenci dari kalian 3 perkara. Hadis ini menunjukkan dan menetapkan sifatul ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifatul karahah, sifat ridha dari Allah dan sifat benci. Allah ridha kepada hamba-hambanya, Allah ridha dengan amalan-amalan hamba, Allah benci dari sebahagian hamba-hambanya, dan Allah benci perbuatan dan apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang melanggar agama. Allah ditetapkan dengan sifat ridha sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang pasti tidak serupa dengan ridha makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat keridhaan sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, dan itu sama sekali tidak serupa dengan ridho makhluk. Maka hadits ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita berusaha mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah bisa kita raih, ridho Allah bisa kita kejar dengan kita melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah kepada hamba. Nah, inilah yang kita cari, inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Kita beramal tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya sering kita dengarkan dalam ucapan-ucapan kita, harapkan ridhonya Allah. Saya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah puncak yang dicari. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia ada orang-orang yang dia menjual dirinya untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, untuk bisa mengharapkan ridhonya Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu mengasihi hamba-hambanya. Lihat, ada orang kata Allah untuk meraih ridhonya Allah sampai dia jual dirinya, tidak berharga diri ini. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengejar dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena itu Allah Subhanahu wa taala balas. Allah Subhanahu wa taala mengasihi dia, Allah Subhanahu wa taala merahmati dia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan, yang akan menjadikan kehidupan hamba menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengejar ridhonya Allah. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asluha asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, perumpamaan orang-orang yang mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk apa? Untuk mengejar ridhonya Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan untuk mengokohkan niat-niat mereka, menguatkan jiwa-jiwa mereka. Perumpamaannya kamatsali jannatin bi rabwah, itu seperti kebun. Iya, yang mana kebun ini berada pada dataran yang tinggi, asabaha wabilun, lalu diterpa oleh hujan yang lebat, fa'atat ukulaha di'afain, karena hujan menerpa dia maka dia pun menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun faqal, kalau dia tidak diterpa hujan yang lebat maka embun saja sudah memadai. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana keutamaan orang-orang yang meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya, amalan yang kita kerjakan itu tidak akan diterima kecuali kalau kita niatkan untuk meraih ridhonya Allah, dan itu bagian dari keikhlasan di dalam beramal. Makanya Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka, illa kecuali
Man amara bisadaqatin, orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, au islahin bainan nas, atau melakukan perbaikan di antara manusia. Nah, setelah Allah sebutkan itu, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan semua itu, syaratnya ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Nah, baru datang pahalanya, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya pahala yang besar. Disyaratkan amalan-amalan itu harusnya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kita harapkan agar kita diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan syafaat yang nanti diberikan kepada Nabi, dan Nabi hanya memberikan kepada mereka yang diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali terhadap mereka yang diridhoi oleh Allah. Dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Karena nanti di hari kiamat bukan hanya Nabi kan yang bisa memberi syafaat itu. Nabi syafaatnya terbesar. Tapi selain Nabi, Quran juga bisa memberi syafaat. Puasa juga bisa memberi syafaat. Para nabi dan para rasul yang lain juga bisa memberi syafaat. Orang-orang soleh pun bisa memberi syafaat. Tapi orang-orang ini jelas mereka yang diridhoi oleh Allah. Lihat firman Allah, fayauma idin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu, di hari kiamat, tidak bermanfaat lagi yang namanya syafaat kecuali terhadap mereka yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman dan terhadap mereka yang diridhoi ucapannya. Jadi syafaat tidak bermanfaat kecuali terhadap mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena pentingnya keridhaan ini, maka para nabi dan para rasul senantiasa meminta kepada Allah keridhaannya. Bahkan ketika mereka minta supaya dikaruniai anak, mereka minta kepada Allah supaya anaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, fahabali, menghikayatkan doanya Nabi Zakaria, fahabali min ladunka waliya, ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisi Engkau ya Allah seorang keturunan, yarithuni wa yarithu ala Ya'qub, yarithuni wa yarithu ali Ya'qub, yang mana keturunanku tersebut dapat mewarisi diriku dan mewarisi keluarganya Ya'qub. Kemudian tidak ketinggalan Nabi Zakaria mengatakan, waja'alhu rabbi radiya, wahai Rabbku, jadikanlah keturunanku itu keturunan-keturunan yang Engkau ridhoi. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata nanti di dalam surga ada kenikmatan yang lebih besar dari semua kenikmatan-kenikmatan yang tersedia di dalam surga. Apa itu kenikmatan yang lebih besar dari apa yang Allah siapkan sudah di dalam surga? Padahal yang Allah siapkan di dalam surga itu kan yang Nabi sifatkan dalam hadits qudsi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian Allah berfirman kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Allah seru mereka, wahai penghuni surga. Maka semua penghuni surga menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Allah berfirman kepada mereka, turidunal mazid, apakah kalian menginginkan tambahan? Mau tidak aku berikan tambahan lagi? Maka penghuni surga
Mendengarkan tawaran itu, mereka berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, apakah di sana ada tambahan yang lebih nikmat daripada nikmat yang sedang kami rasakan sekarang? Wahai Tuhan kami, apakah di sana ada yang lebih indah dari indahnya surga? Tambahan apa lagi wahai Tuhan kami?" Artinya penghuni surga ketika itu, ketika sudah merasakan nikmatnya surga, betapa indahnya surga, ini sudah lebih dari cukup. Sudah nikmat yang luar biasa ini. Tapi Allah tawarkan, masih ada tambahan lagi. Inilah kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ridhoya fala askhatu alaikum abada." Wahai penghuni surga, aku berikan kepadamu keridhoanku. Aku ridho kepadamu selama-lamanya, dan aku tidak murka kepadamu selama-lamanya. Inilah kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya seseorang yang menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih ridhonya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih ridhonya Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta kepadamu keridhaanmu di belakang setiap takdir dan ketetapanmu. Sebagaimana Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridhonya Allah kita kejar, ridhonya Allah kita raih, dan kita berjuang untuk bisa mendapatkannya. Maka jangan sampai kita salah dalam meridhoi, jangan sampai kita salah dalam mencari ridho. Sebagian orang lebih mengutamakan ridhonya manusia ketimbang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil untuk kita bisa dapatkan semuanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Sehingga selalu saja apapun yang kita lakukan pasti ada yang ridho kepada kita, ada yang senang dengan kita, ada juga yang tak senang. Mau jadi apapun kita ini pasti ada pro dan kontra. Kita mau jadi orang baik, pasti ada yang mencela dan ada juga orang yang memuji. Orang jahat, ada orang yang memujinya pula, dan ada juga orang yang mencelanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak wa laysa ila salamati min dalika sabil, ihris bima yanfa'uka falzimhu. Ini nasihatnya Imam Syafi'i. Kata beliau, ridhon nas, keridhaannya manusia adalah suatu tujuan yang tidak bisa kamu raih, dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari itu. Maka kata Imam Syafi'i, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, kemudian pegang kuat-kuat itu yang bermanfaat bagimu. Tidak usah pedulikan manusia. Sepanjang ucapanmu baik, sepanjang perbuatanmu baik, maka lakukan dia, kerjakan dia. Tidak usah pedulikan manusia. Ada yang mau mencerca, ada yang mau mencaci maki, ada yang mau mengolok-olok. Tidak usah pedulikan. Karena kita tidak bisa meraih keridhaan manusia semuanya. Beda dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu pelajaran. Disebutkan kisah yang sangat indah, disebutkan oleh Imam Syihabuddin Al-Muqri rahimahullah dalam kitabnya Nafhut Tib. Suatu pelajaran bagi manusia. Ada seorang bapak dan anak. Bapaknya ini adalah seorang alim yang suka berdakwah,
dan mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi bapaknya ini selalu saja ada orang-orang yang mencela dia. Nah, maka anaknya berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kau tidak tinggalkan saja pekerjaanmu itu? Lihat orang-orang mencelamu. Nah, mengapa kau tidak ikut aja keinginan manusia? Apa yang dimaukan manusia kau ikuti, supaya tidak ada lagi yang mencelamu." Ini nasihat sang anak kepada bapaknya. Kata sang bapak, "Wahai anakku, sesungguhnya keridhaan manusia itu tidak bisa kita kejar, tidak bisa kita raih semuanya. Wahai anakku, kau masih kecil. Suatu saat aku akan buktikan kepadamu kebenaran ucapanku ini." Maka suatu hari bapaknya mengajak kepada anaknya, "Wahai anakku, bapak akan buktikan kebenaran ucapan bapak tempo dulu." Nah, bapaknya ngajak, "Ayo kita naik jalan, kita naik seekor keledai." Maka kata bapaknya, "Wahai anakku, kau naiklah ke atas keledai ini, biar bapak yang menuntun." Maka berjalanlah bapak dan anak ini. Anaknya di atas keledai, bapaknya nuntun. Ketika jalan lewat di satu kampung, maka penduduk kampung ketiga itu melihat dan mengatakan, mengkritik orang ini, mengkritik anak dan bapak ini. Katanya apa? "Ini anak tidak kasihan sama bapaknya. Masa dia enak-enakan berada di atas keledai, bapaknya dia biarkan dia jalan. Ini anak tak berbakti sama orang tuanya." Mendengarkan itu, bapaknya bilang, "Nak, ini satu kritikan kita dapat. Sudah kalau gitu kita tukar. Biar bapak yang naik, kau yang nuntun." Maka dia jalan lagi. Bapaknya di atas keledai, anaknya nuntun. Lewat di perkampungan. Di kampung itu ada orang yang bilang, mengkritik dia, "Ini bapak tidak kasihan sama anak. Masa dia enak-enakan sendiri, anaknya dia biarkan tuntun, dia biarkan berjalan. Ini tidak rahmat sama anak ini." Mendengarkan itu, bapaknya bilang, "Nak, ini kritikan kedua yang kita dapat. Salah juga kita, nak. Sudah kalau gitu kita naik sama-sama, naik di atas keledai." Akhirnya bapak dan anak ini naik di atas keledai. Bapaknya dia di depan, anaknya di belakang. Jalan lagi mereka, lewat di perkampungan. Dikritik lagi dia. Apa kata penduduk kampung? "Ini bapak dan anak tidak menyayangi binatang. Masa dia naik di atas keledai, bapak dan anak, ini keledainya kecil. Ini tidak berperi kebinatangan ini." Orang-orang bilang begitu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan kritikan itu, bapaknya bilang, "Nak, ini kritikan yang ketiga sudah kita dapatkan dari manusia. Salah lagi kita, nak. Sudah kalau begitu tidak ada pilihan kita, tidak usah kita naik. Biar kita tuntun sama-sama keledai kita ini." Akhirnya bapak dan anak ini tuntut turun, dia bawa lagi keledainya itu. Lewat di perkampungan, ada lagi yang mengkritik, Pak. Apa dia bilang? "Ini bapak dan anak tak tahu menghargai nikmat. Itu kan keledai itu harusnya kau naiki. Mengapa dibiarkan begitu? Ini bapak dan anak tak tahu menghargai nikmat." Mendengarkan itu, bapaknya bilang, "Nak, ini kritikan yang keempat yang kita dapatkan. Tidak ada sudah pilihan lain. Kau lihat, semua yang kita lakukan salah di mata manusia. Maka demikianlah, ridhonya orang tidak bisa kita dapatkan semuanya. Karena selalu saja ada yang mengkritik. Apapun yang kita lakukan, benar atau salah, pasti ada saja yang mau mengkritiknya. Kalau begitu, prinsip kita di dalam agama ini, pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kebenaran. Setelahnya, komitmen di atasnya, jangan pedulikan ocehan manusia." Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya manusia. Apalagi sampai rela mengorbankan ridhonya Allah
untuk bisa meraih ridhonya manusia, sampai dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu kan? Supaya orang lain suka sama dia, supaya orang ridho sama dia, dia rela mengorbankan apa saja, sampai pun dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya tidak ada orang yang tidak suka dengan dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini dari perkara yang harus kita kejar. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amalan-amalan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala ridho manakala mereka ridho kepadanya. Makanya termasuk dari tanda orang yang bisa merasakan manisnya iman manakala dia menyatakan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, itulah doa atau zikir, termasuk zikir yang sering kita ucapkan pagi dan petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dzaka ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Itulah manisnya keimanan orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesabaran untuk kita bisa meraih ridhonya Allah butuh kesabaran. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, innallaha idza arada bi 'abdin khaira ajjalallahu lahul uqubah. Sesungguhnya Allah apabila inginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah segerakan hukumannya. Kadang dia ditimpa masalah, ada musibah, tapi itu tanda Allah inginkan kebaikan kepada dia. Kenapa? Ketika dia mendapatkan musibah di dunia, itu sebagai penggugur dosanya, dan dia tidak akan lagi mendapatkannya di akhirat. Makanya Pak, ketika kita mendapatkan musibah, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Boleh jadi musibah itu menjadi penggugur dosa kita. Bisa jadi Allah sayang kepada kita, ingin mengurangi dosa kita yang terlalu banyak. Nah, musibah itu kan kalau kita sabar, kalau kita ridho, itu menjadi penggugur dosa. Jangankan musibah yang berat, tersandung batu saja di jalan, kata Nabi SAW, ma asobal mu'min, tidaklah menimpa seorang yang beriman, min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala maradin wala ada, hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa mereka suatu musibah, sakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali itu akan menjadi penggugur dosa. Kecuali itu akan menjadi penggugur dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arada bi 'abdin syarran, tapi sebaliknya, kalau Allah inginkan kejelekan dari seorang hamba, amsaka bidambi, Allah tahan dosanya. Allah tahan dosanya. Artinya apa? Dia melakukan dosa, tapi tidak pernah dia kena masalah, enak terus hidupnya. Jangan tertipu dengan orang yang seperti ini. Apa itu hakikatnya? Istidraj. Maka jangan tertipu. Ada orang, masya Allah, kok dia kafir padahal, tidak pernah ke masjid padahal, tidak sholat padahal, tapi kenapa rezekinya lancar, jabatannya semakin tinggi, tidak pernah kena masalah. Nah, saya ini sering sholat, tapi masalah banyak menghampiri saya. Ada yang salah kayaknya ini. Nah, jangan berprasangka buruk sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kita masalah untuk menguji kita, mengetes keimanan kita, dan itu sebagai penggugur dosa pada hakikatnya. Sementara dia yang tidak pernah sholat, sementara dia yang ingkar kepada Allah, itu sebagai azab yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan secara total di akhirat nanti. Lebih mengerikan lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Maka faman sakhita falahu sukhut wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Kalau dapat musibah dia murka, maka baginya kemurkaan Allah. Wa man radiya, siapa yang ridha terhadap takdir dan ketentuan yang menimpa dirinya, falahu ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Salah satu kata Nabi, ada 3 yang dengan 3 perkara ini Allah bisa ridho dengan kamu. Apa itu? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid, Pak. Inilah tauhid, dan itulah inti agama. Itulah pondasi agama. Yang berlawanan dengan tauhid adalah syirik kepada Allah. Nah, makanya tauhid inilah yang diajarkan, yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Tauhid itu apa? Tauhid itu dalam bahasa Arab dia merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Masdarnya tauhidan. Apa maknanya secara bahasa? Maknanya secara bahasa kata ulama, ja'lus syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Nah, itu namanya tauhid. Orang Arab bilang begini, wahadtu Zaidan fil masjidi. Aku mentauhidkan Zaid di dalam masjid. Maksudnya apa? Aku jadikan si Zaid itu satu-satunya di masjid, tidak ada yang lain. Lantas bagaimana kalau ternyata bukan hanya Zaid yang ada di dalam masjid, banyak orang di dalam masjid? Caranya bagaimana? Caranya dengan 2 cara, an-nafyu wal isbat. Kau nafikan dan kau tetapkan. Kalau misalnya orang banyak di masjid, ya selain Zaid, maka suruh orang keluar, yang lain keluar semua. Nah, itu namanya menafikan. Kemudian kita tetapkan yang ada di masjid cuman Zaid. Satu-satunya yang ada di masjid cuman Zaid. Nah, maka berarti kita mentauhidkan si Zaid di dalam masjid, menjadikan Zaid satu-satunya dalam masjid. Nah, kalau berkaitan dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah, maknanya apa? Kita jadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah. Sesembahan banyak kan, Pak? Banyak sesembahan. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah hawa nafsunya. Banyak. Tetapi satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus apa? Yang namanya tauhid itu ada 2 rukunnya, an-nafyu wal isbat. Kita tolak dan kita tetapkan. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kau sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha ini menafikan. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Illallah itu penetapan. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk saya sembah. Nah, ini namanya tauhid, Pak. Nah, tauhid inilah yang menjadi seruan para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi SAW ketika memesankan sahabat Mu'ad bin Jabal ketika pertama kali berdakwah ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kau itu akan mendatangi ahlul kitab. Falyakun awwala ma tada'uhum ilaih, maka hendaknya ilmu pertama yang kau ajarkan kepada manusia ila ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ini tauhid pondasi, Pak. Salat kita tidak diterima kalau tauhidmu belum benar. Puasa kita tidak diterima kalau tauhidmu belum benar. Zakat dan sedekah kita tidak diterima kalau tauhidmu tidak benar. Ini ilmu dasar, ilmu pondasi namanya. Percuma kita menjalankan ibadah dari semua amalan-amalan, dari fiqhul ibadat, kalau tidak ada tauhidmu. Makanya tauhid itu fondasi. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru rukun yang kedua salat.
Nabi SAW 13 tahun di Mekah menyuruhkan tauhid. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Tahun ke-10 setelah kenabian baru turun solat, Pak. Solat belum ada itu. Dari awal Nabi mengajak manusia kepada Islam belum ada solat. Sampai di tahun ke-10 baru ada solat. Baru ada solat. Setelah manusia mantap tauhidnya, kuat agamanya, baru disuruh solat. Baru disuruh solat. Nah, kemudian jamaah sekalian, lawan dari tauhid, nah itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak sempurna tauhidnya kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan dengan segala macam bentuk dan modelnya. Baik syirik dalam rububiyah Allah, atau syirik dalam uluhiyahnya Allah, atau syirik dalam nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, syirik dalam makna menggantungkan jimat-jimat yang dia percaya, yang dia yakini selain Allah bisa menolak bala. Ya, bisa tolak bala ini. Nah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, kata Nabi. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Pernah, Pak, suatu hari sahabat pakai gelang kuningan. Tapi bukan gelang sembarangan ini. Nabi lihat itu sahabat pakai gelang kuningan itu. Nabi tanya, "Mahadihi?" Itu apa itu gelang kuningan yang kau pakai itu? Kata sahabat ini, "Minal wahinah." Ya Rasulullah, ini untuk nolak bala. Tolak bala. Untuk nolak penyakit ini ya Rasul. Kata sahabat itu. Kata Nabi apa? "Inziha." Lepaskan gelang yang seperti itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Itu gelang tidak akan menambahkan apa-apa kepada dirimu kecuali penyakit. Semakin bertambah penyakitmu. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kau meninggal dan gelang itu masih ada pada dirimu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kau pakai gelang-gelang jimat. Ditegur sama Nabi SAW, karena itu kesyirikan kepada Allah. Nah, demikian pula kesyirikan dalam bentuk mempercayai dukun, tukang sihir, tukang ramal. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mempercayai khurafat-khurafat yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada benarnya di dalam agama. Ini pun bisa menjurus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai ramalan-ramalan bintang, ya. Sebagian terkadang ya orang punya ramalan-ramalan, kalau bintangnya Leo, bintangnya Virgo, bintangnya Aries, oh nasibnya akan begini, rezekinya seperti ini. Nah, biasanya dulu bahkan ada di majalah-majalah itu, Pak. Nah, anak-anak muda sering lihat itu. Oh, bintang saya Cancer. Saya mau lihat dulu bagaimana nasib saya dan bagaimana asmara saya pada hari ini. Dia lihat. Nah, ini sama saja kata para ulama, kau datang kepada dukun. Datang kepada dukun, ya, minimal hukuman minimalnya salatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayah arba'ina lailah. Paling beratnya kafir kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada dukun, percaya ucapan si dukun, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih banyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan insyaallah taala di lain kesempatan kita akan singgung lagi perkara-perkara yang dengannya kita bisa mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.